everyone, let me introduce myself. My name is Deanita Mavis Aulia with number NPM 25412029 from Accounting Class 25A. Economic Statistic Course. Lecture Mr. Febrian Eko Saputra, SM, MSM. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang ukuran pemusatan data dalam statistika ekonomi. Materi ini penting karena dalam analisis ekonomi, kita tidak hanya melihat rata-rata, tetapi juga bagaimana data tersebut tersebar. General understanding about the size of the data centralization, atau pemahaman umum tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah konsep dalam statistika yang digunakan untuk menentukan nilai yang dapat mewakili keseluruhan data dalam suatu kumpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan data dalam jumlah banyak, seperti nilai ujian, pendapatan, atau jumlah penjualan. Agar data tersebut lebih mudah dipahami, maka diperlukan suatu nilai yang dapat merangkum keseluruhan data tersebut menjadi lebih sederhana. Ukuran pemusatan data membantu kita menyederhanakan data yang kompleks menjadi satu nilai representatif. Kemudian, mengetahui kecenderungan atau gambaran umum dari suatu data. Lalu, membandingkan data antar kelompok dengan lebih mudah mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Contohnya, rata-rata nilai siswa untuk melihat performa kelas, nilai tengah pendapatan untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat. Nilai yang paling sering muncul untuk melihat tren atau kebiasaan. Dengan demikian, ukuran pemusatan data menjadi alat penting dalam analisis statistik, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari. Type of centralized measurement. Di sini saya akan membahas 3. Yang pertama, mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan yang terakhir, modus, atau nilai yang paling sering muncul. And the first, mean, atau rata-rata. Mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dituliskan X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Mean sering digunakan karena mudah dihitung dan mampu mewakili keseluruhan data dengan baik. Nilai mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Sehingga setiap nilai dalam kumpulan data ikut berkontribusi dalam perhitungannya. Selain itu, mean sangat berguna dalam berbagai analisis statistik, karena memberikan gambaran umum yang jelas tentang kecenderungan data. Mean juga sering digunakan dalam perhitungan lanjutan, seperti varian dan standar deviasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa mean dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier, sehingga dalam kondisi tertentu penggunaannya perlu dipertimbangkan agar hasil analisis tetap akurat. Berikut contoh dari mean. Data nilai siswa di sini ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Cara menjawabnya adalah jumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Maka dituliskan X bar sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 80 tambah 85 dan 90 sama dengan 400. Kemudian dibagi dengan 5. 5 didapat dari banyaknya data, yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka 400 dibagi 5 sama dengan 80. Next, strength and weakness dari mean. Strength-nya yaitu mean mudah dihitung, kemudian menggunakan seluruh data, dan sering digunakan dalam analisis statistik. Sedangkan weakness sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Contohnya, jika ada nilai 30, maka rata-rata bisa turun jauh. Next, median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Dan median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan, dari yang terkecil
hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai yang berada tepat di tengah. Sedangkan jika jumlah data genap, maka median diperoleh dari rata-rata dua nilai yang berada di tengah. Median sering digunakan karena lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrim atau outlier dibandingkan dengan mean. Hal ini membuat median sangat cocok digunakan pada data yang tidak simetris atau memiliki perbedaan nilai yang jauh, seperti data pendapatan atau harga. Dengan menggunakan median, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih representatif tentang pusat data tanpa terpengaruh oleh nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oleh karena itu, median menjadi pilihan yang tepat dalam analisis data yang memiliki distribusi tidak merata atau mengandung outlier. Berikut adalah contoh soal dari median. Dari soal tadi, tentukan median dan modusnya. Berikut adalah data yang sudah diurutkan, yaitu 75, 80, 80, 85, 90. Maka mediannya adalah 80. Dan modusnya juga 80, karena frekuensinya paling banyak di antara data yang lain. Berikut adalah strength dan weakness dari median. Strength-nya, median tidak dipengaruhi oleh nilai yang ekstrim. Kemudian, lebih santai untuk data yang tidak merata. Sedangkan untuk weakness, median tidak menggunakan seluruh data dan kurang cocok untuk analisis matematis lanjut. Next, modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak dalam suatu kumpulan. Dengan kata lain, modus merupakan nilai yang paling sering muncul dibandingkan nilai yang lainnya. Keberadaan modus membantu kita mengetahui kecenderungan data yang paling dominan atau yang paling umum terjadi. Modus sangat berguna terutama pada data kategori atau data kualitatif, seperti warna favorit, jenis pekerjaan, atau pilihan responden dalam survei. Selain itu, suatu data bisa memiliki lebih dari satu modus, yang biasa disebut bimodal atau multimodal. Jika terdapat beberapa nilai dengan frekuensi yang sama dan paling tinggi, namun dalam beberapa kasus banyak juga bisa tidak memiliki modus jika tidak ada nilai yang berulang. Dengan demikian, modus memberikan informasi penting tentang pola kemunculan data dan sering digunakan untuk memahami distribusi data secara sederhana dan praktis. Berikut adalah contoh dari modus. Modus dari data 65, 70, 70, 80, 90. Maka modusnya adalah 70, karena nilai 70 adalah nilai yang sering muncul. Berikut adalah strength and weakness dari modus. Strength, modus mudah ditemukan dan cocok untuk data kategori. Sedangkan weakness, modus tidak selalu ada dan tidak mewakili keseluruhan data. When to use, atau kapan semua ini digunakan. Mean digunakan untuk data normal atau nilai merata. Sedangkan median digunakan untuk data dengan nilai ekstrim, misalnya pendapatan. Dan yang terakhir, modus digunakan untuk data yang ingin melihat frekuensi terbanyak. Conclusion atau kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari mean, median, dan modus merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Ketiganya membantu dalam memahami kecenderungan umum dari data yang dianalisis. Setiap ukuran memiliki kelebihan dan kekurangan. Mean sangat berguna karena mempertimbangkan seluruh data, namun sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Sedangkan median lebih stabil terhadap outlier, sehingga cocok digunakan pada data yang tidak simetris.
Sementara itu, modus berguna untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul, terutama pada data kategori. Oleh karena itu, pemilihan ukuran pemusatan yang tepat harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi data yang dimiliki. Dengan memahami karakteristik masing-masing ukuran, analisis data dapat dilakukan secara lebih akurat dan menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat. That is my discussion about the size of measure of central tendency. If there are any mistakes in my words, I apologize. I hope it useful and see you again. I just had to let you know you're